Hai semuanya, salam kenal, selamat datang di channel aku Ashifa RA. Kali ini aku ingin mencoba sebuah konten baru yang baru-baru banget karena udah banyak pula yang melakukan konten ini. Apa sih kontennya? Kontennya adalah audiobooks. Audiobooks adalah rekaman teks, buku atau bahan tulis yang dibacakan oleh seseorang atau sekelompok yang ingin menginformasikan isi dari sebuah buku. Kali ini aku ingin membacakan buku karya Hemin Sunim, seorang biksu asal Korea Selatan yang berjudul The Thing You Can See Only When You Slow Down, atau cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Sebagai seorang biksu, Jane dan mantan dosen di perguruan tinggi liberal art di Messenger, saya sering sekali dimintai saran untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tak hanya membagikan saran secara tatap muka ataupun lewat surel, beberapa tahun lalu saya juga mulai menjawab pertanyaan lewat situs media sosial. Karena saya begitu menikmati perasaan yang timbul ketika terhubung dengan orang lain. Pesan-pesan saya biasanya sederhana, lugas, dan singkat. Kadang-kadang saya menulis untuk menjawab pertanyaan hidup yang memang benar terjadi. Kadang-kadang juga sebagai pengingat pribadi ketika saya menemukan pola pemikiran menarik saat sedang mempraktikkan hidup berkesadaran atau berinteraksi dengan orang lain. Saya juga sering membahas makna melambatkan diri di tengah kehidupan modern kita yang begitu sibuk. Seni mempertahankan hubungan yang harmonis dan menumbuhkan rasa sayang kepada diri sendiri. Saya tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak tanggapan terhadap cuitan Twitter dan tulisan di Facebook saya. Banyak orang yang mulai mengirimi saya pesan, dan mereka tidak hanya meminta saran, tetapi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Saya masih ingat saat seorang ibu muda yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan mobil mengirimi saya ucapan terima kasih yang begitu tulus, karena saya menyelamatkan dirinya yang hendak bunuh diri. Lewat tulisannya, dia mengaku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mencintai dirinya sendiri, karena cinta menurutnya harus diberikan kepada orang lain. Seorang petinggi perusahaan super sibuk berusia 40 tahun memberitahu saya betapa damai hatinya ketika mengawali hari dengan membaca pesan-pesan singkat saya. Baginya pesan-pesan itu menawarkan bahan renungan singkat dan jeda di sela jadwalnya yang sangat padat. Seorang pemuda yang baru saja lulus merasa putus asa karena tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian membaca kata-kata penyemangat saya dan kembali mulai mencari, hingga akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan. Saat saya membacanya, saya juga merasa senang selama beberapa hari, seakan-akan sayalah yang mendapat pekerjaan pertama. Semua cerita mereka membuat saya sangat gembira, sebab pesan-pesan sederhana saya ternyata mampu mengilhami banyak orang dan mampu membantu mereka menghadapi masa-masa sulit. Setelah pesan-pesan saya semakin banyak dibagikan dan jumlah pengikut saya di Twitter dan Facebook bertambah, orang-orang memanggil saya mentor penyembuhan, yang akhirnya menjadi julukan saya di Korea. Saya kemudian dihubungi oleh penerbit yang menawarkan untuk membukukan tulisan-tulisan saya pada tahun 2012. The Thing You Can See Only When You Slow Down, terbit di Korea Selatan. Yang menakjubkannya, buku ini berada di posisi pertama dalam daftar buku paling laris selama 41 minggu. Dan terjual lebih dari 3 juta eksemplar dalam 3 tahun. Edisi terjemahannya pun menyusul dalam bahasa Mandarin, Jepang, Thailand, Prancis, dan Inggris.
Dalam kerendahan hati saya sungguh merasa tersanjung dengan minat besar yang diberikan kepada buku saya. Dan saya harap buku ini membantu para pembaca lainnya, sama seperti yang telah dirasakan para pembaca di Asia dan Prancis. Buku ini terdiri atas 8 bab yang membahas berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari cinta dan pertemanan hingga pekerjaan dan cita-cita, dan bagaimana praktik hidup berkesadaran mampu membantu kita dalam masing-masing aspek. Contohnya, saya akan membahas bagaimana cara menghadapi emosi negatif seperti amarah, rasa dengki, kekecewaan dalam hidup dengan penuh kesadaran. Saya mencoba menggali masa lalu saya untuk menyampaikan pengalaman kegagalan saya saat menjadi dosen baru di sebuah universitas. Apabila kita terlalu mengkhawatirkan apa kata orang lain, 3 wawasan membebaskan yang akan dibahas mulai dari bab 6 bisa jadi sangat berguna. Apabila kita merasa cemas akan masa depan atau tidak yakin pada panggilan hidup kita yang sejati, saya akan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan bagaimana cara menemukannya. Masing-masing bab diawali dengan esai yang kemudian akan diikuti dengan beberapa baris pesan singkat, pesan berisi saran dan petuah yang ditujukan langsung kepada kita semua. Untuk kita hayati satu demi satu. Dan untuk kita hayati, ulang dan camkan supaya kata-kata itu mampu menemani pada saat kita merasa khawatir atau putus asa. Dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Masing-masing bab kemudian akan dilanjutkan oleh esai yang lebih singkat. Kemudian diikuti dengan beberapa baris panduan meditasi singkat. Dalam buku ini juga terdapat ilustrasi berwarna karya Yong Chol Lee. Ilustrasi-ilustrasi ini bertujuan sebagai selingan yang menenangkan sesuatu untuk direnungkan lama-lama sebagaimana mesti panduan meditasi. Beberapa orang membaca buku ini begitu cepat, seperti sedang membaca novel. Namun saya menyarankan untuk tidak tergesa-gesa agar bisa merefleksikan apa yang baru saja kita baca sebelum melanjutkan ke bab berikutnya. Kita akan lebih menikmati buku ini dan menemukan makna yang lebih dalam apabila membaca setiap bab lambat-lambat. Kita juga bisa menulis catatan di pias buku atau menggarisbawahi bagian yang cocok dengan hidup kita. Saya harap menghabiskan waktu bersama buku ini bisa menjadi saat untuk merenung dan bermeditasi dalam kehidupan kita yang sangat sibuk. Saya berharap buku ini mampu menginspirasi kita untuk terhubung dengan sisi diri kita yang lebih baik dan lebih bijak. Semoga kita senantiasa bahagia, sehat, penuh kedamaian, dan terlindung dari mara bahaya. Sekian audiobook kali ini. Untuk permulaan, aku akan membacakan prolog terlebih dahulu karena banyak makna yang tersimpan di dalamnya. Bab 1 akan dilanjutkan di minggu depan. Terima kasih telah mendengar. Sehat-sehat. Thank you. See you guys.